Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Ulaika jazaohum anna alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab wala hum yunzarun illa allazina tabu min ba'di zalik wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Surat Ali Imran ayat 86 sampai ayat 89. Bagaimana Allah akan memberikan hidayah, akan memberikan petunjuk terhadap kaum yang kafir sesudah mereka beriman. Mereka telah bersaksi dengan dirinya bahwa Rasulullah itu benar dan telah datang kepada mereka keterangan yang benar, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk terhadap kaum yang zalim. Balasan untuk kaum yang zalim itu adalah bahwa Allah dan malaikat serta manusia banyak mengutuk mereka. Mereka akan kekal dalam kutukan tersebut dan tidak akan diringankan untuk mereka azab, dan mereka juga tidak akan dilirik atau dipandang oleh Allah kecuali mereka bertaubat sebelum atau sesudah berbuat seperti itu dengan cara mereka memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Ali Imran ayat 86 sampai 89. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita pada kesempatan ini, hindari menjadi orang kafir sesudah iman kita kokoh dan kuat. Alhamdulillah, sampai hari ini rahmat dan nikmat Allah masih kita rasakan, terutama nikmat yang tak ternilai dalam bentuk apapun, yakni nikmat sehat, nikmat beriman kepada Allah. Badan kita sehat lahiriah dan batiniah, nikmat beribadah di sela-sela kesibukan kita dari pagi, tapi bisa kita bagi waktu
lalu kita pergi ke Masjid Taqwa Muhammadiyah ini untuk beribadah, memenuhi panggilan Allah. Tentu keinginan kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat jangan mengantuk ketika khatib berkhutbah. Kalau bapak tidur di saat khatib berkhutbah, berarti tidak nyambung otak kita dengan apa yang disampaikan oleh ustaz. Dan begitu pula terhindar kita jangan main handphone ketika khatib berkhutbah. Ada juga orang duduk bagian belakang asik main handphone, khatib berkhutbah, tidak masuk ke dalam otaknya apa yang disampaikan oleh ustaz. Ingat, khutbah ini bagian dari sholat Jumat yang kita kerjakan. Tidak ada artinya sholat Jumat kalau tidak ada khatib berkhutbah. Maka khatib berkhutbah ini adalah memberikan nasihat, mengingat-ingatkan kita, dan mari kita ikuti dengan baik. Maka ketika seorang sahabat mengantuk Muhammad Rasulullah berkhutbah, Rasulullah memberikan isyarat supaya dia bergeser duduk sedikit saja, menghilangkan mengantuk. Maknanya tidak boleh kita mengantuk di saat khatib sedang berkhutbah. Salawat beriring salam buat junjungan kita Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan kita berselawat kepada Nabi, mudah-mudahan pada suatu saat di akhirat kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, pada hari ini kita memperlihatkan, membuktikan iman kita masih utuh dan kuat. Kita bisa hadir melaksanakan sholat Jumat, mengamalkan surat Al-Jum'at ayat 9 tentang panggilan Allah untuk melaksanakan sholat Jumat. Apapun aktivitas kita, sebagai pedagang, sebagai ASN, sebagai tukang ojek, tinggalkan semuanya, pergi segera, pas'au ila zikrillah, bersegeralah kamu untuk berzikir, melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, keimanan yang sudah ada seperti itu, mari kita tingkatkan setiap saat sampai akhir hayat. Jangan sampai pudar, jangan sampai habis. Allah mengingatkan kita dalam surat Ali Imran ayat 86, kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Bagaimana Allah akan memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada orang tadinya beriman lalu menjadi kafirun. Sungguh banyak orang seperti itu saat ini. Tadinya taat beribadah, tadinya rajin ke masjid, tapi sejak punya harta banyak, sejak punya anak dan cucu, tidak mau lagi ke masjid. Berarti berbalik menjadi kafirun. Tadinya sudah kokoh dan kuat. Kita berharap jangan seperti itu. Kalau dapat, semua kita makin hari makin kokoh keimanan kita. Amantu billah tsumma istaqim. Aku beriman kepada Allah, kemudian punya pendirian. Saya yakin kita yang hadir ini akan tetap istiqamah. Tapi anak-anak kita, keturunan kita, cucu-cucu kita, ini yang prihatin kita melihat zaman sekarang. Coba lihat, berapa yang muda yang hadir di masjid kita pada saat ini. Yang banyak yang tua-tua, yang muda-muda, yang anak-anak SMP, anak SMA, sampai perguruan tinggi, kuliah. Berapa persen yang mau mereka beribadah, yang mau melaksanakan kewajibannya kepada Allah? Sungguh sedikit sekali. Apalagi kalau sholat subuh, kita lihat di masjid yang banyak hanya adalah RS, remaja senja, yang benar-benar remaja. Tak terlihat mereka di masjid. Mereka lebih banyak nonton bola kalau ada pertandingan bola.
Kalau ada organ, lebih banyak mereka yang muda di sana. Dan anak-anak yang seperti itu labil, mudah berubah keimanannya. Khawatir kita, jangan sampai anak dan keturunan kita menjadi murtad, keluar dari Islam. Jangan sampai buyar, habis keimanannya. Ingat surat Al-Baqarah ayat 217. Wa may yartadid minkum an dinihim fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa di antaramu murtad, keluar dari Islam, tadinya beriman lalu menjadi kafirun, lalu dia mati, maka matinya dalam keadaan kafir. Apapun amal yang mereka perbuat selama ini habis, baik di dunia maupun di akhirat. Tempat orang murtad itu adalah di neraka, dan mereka akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari hal demikian. Diri dan anak-anak keturunan kita jangan ada yang murtad. Ingat suasana pergaulan zaman sekarang ini dengan non muslim, bisa-bisa anak-anak keturunan kita terpedaya, terpesona dengan perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Maka untuk kaum muslimin, mari kita amalkan surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana caranya? Satu, jaga akidahnya. Keimanan ini prinsip pondasi yang harus diperkokoh dan diperkuat. Bagaimana diri bapak iman sudah ada, tapi iman anak-anak dan keturunan kita bagaimana? Harus kita jaga, kita kontrol, jangan sampai buyar, sampai habis. Yang kedua, jaga ibadahnya. Ibadah kita harus dijaga dengan baik. Begitu pula ibadah anak-anak kita, mari kita amalkan. Surat Luqman ayat 17. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna zalika min azmil umur. Hai anakku, kata Luqman, dirikan sholat, suruh orang berbuat baik, cegah orang berbuat mungkar, sabar engkau nak. Kalau ada musibah yang menimpa dirimu, semua itulah pekerjaan yang mulia. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, di saat-saat anak-anak kita malas beribadah, inilah tugas kita orang tua. Jangan hanya yang kita perhatikan makan menu gizinya saja, itu boleh, tapi ibadahnya harus kita kontrol setiap saat. Mana orang tua yang mau membangunkan anak ketika pergi sholat subuh ke masjid? Tidak berapa yang banyak. Umumnya banyak orang tua hang barehang hen barehen, ambakatoan den bakatoden, tidak dipedulikan anak. Sholat tidak, terserah dia, up to you, terserah padamu. Ingat, jangan. Ini tanggung jawab kita dunia akhirat. Bagaimana anak-anak kita ibadahnya kita kontrol, terutama ibadah sholatnya. Sholat inilah yang membedakan mana orang mukmin, mana orang kafir. Bainal abdi wa bainal kufri tarkus sholat. Beda hambaku yang mukmin dengan yang kafir adalah meninggalkan sholat. Kalau ada anak kita dia Islam tapi sholat enggak, itu alamat Islamnya sudah runtuh, sudah hancur lebur Islamnya itu. Hanya sekedar merek. Dah tua tu mangguang majamu padi di jamu bukit biawak. Islam tangguang kapi yang tak jadi, masuk neraka pada nawab. Ingat surat Al-Mudassir ayat 42 ayat 43 firman Allah, ma salakakum fi saqar. Apa sebabnya kamu masuk neraka Saqar? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin, kami tidak sholat. Ini yang kita khawatirkan kaum muslimin.
Untuk itu kita tidak boleh berhenti untuk dakwah terhadap anak kita. Kita amalkan surat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada kamu sebagai satu umat yang kerja kamu adalah menyeru orang kepada kebaikan, menyuruh orang berbuat baik, dan mencegah orang berbuat mungkar. Orang yang mau seperti itu, kata Allah, mereka termasuk golongan orang-orang yang menang. Kaum muslimin, yang ketiga, jaga pergaulannya. Mari diri kita masing-masing, mata ini palingan setan, condong matu kena rancak, condong salero kena lama jo kanan perai. Kita laki-laki ini tidak pernah pudar melihat wanita-wanita cantik. Apalagi di saat media sekarang ini di mana-mana ada, di saku kita ada. Kita bisa tergoda melihat yang cantik-cantik, melihat film-film yang mengundang datanya nafsu birahi, sehingga banyak perbuatan yang salah terlakukan setelah itu. Apalagi untuk remaja-remaja kita, jangan dibiarkan mereka bergaul bebas. Kalau dibiarkan dia bergaul bebas, anak-anak kita, keturunan kita akan bisa hamda di luar nikah, hamil muda, bisa hamtu, hamil tua, hamil baru nangis-nangis minta nikah. Kasus ini sudah banyak terjadi di mana-mana. Mudah-mudahan pada keluarga kita jangan terjadi seperti itu. Kalau anak sudah jadi berzina, berbuat maksiat, ingat ayat Allah dalam surat An-Nur ayat 2, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Perempuan yang pernah berzina, laki-laki yang pernah berzina, dera masing-masing keduanya 100 kali dera, dicambuk 100 kali, kalau tidak dilempar dengan batu 100 buah. Tidak bisa bertaubat, menangis-nangis dari pagi sampai malam, bengkak mata, keluar air mata bercucuran untuk minta ampun karena terlanjur berbuat zina. Belum solusi, belum jalan keluarnya. Jalan keluarnya seperti yang diungkapkan Allah dalam surah An-Nur ayat 2 itu, harus dilaksanakan hukuman dera. Itu kalau bujang dengan gadis. Tapi bagi bapak-bapak yang sudah punya istri, sudah punya anak, tapi kancang jo kapadusi, sempat berbuat zina, farjumuha, rajam sampai mati, lai mahangok jo, labui sehingga dinyatakan tidak bergerak urat nadinya, baru berhenti hukumannya. Begitu beratnya tentang akibat pergaulan bebas yang sampai berbuat zina. Maka Allah ingatkan kita dalam surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jangan kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah pekerjaan keji dan seburuk-buruk jalan. Jika anak-anak kita ditagah ndak tak tagah, dilarang ndak tak larang, inyo bergaul bebas, lebih baik cepat-cepat sajakan nikah dia. Laksanakan prosesi secara baik menurut syariat Islam. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah, jaga makanan. Kalau ingin terhindar dari neraka, makanan jangan dimakan H3S, halal haram hantam saja. Hindari hal tersebut. Kita orang mukmin dihimbau memakan makanan halalan thayyibah, halal lagi baik. Tapi umat Islam yang paling takut hanya dengan babi. Ini yang paling takut. Babi itu dimakan hukumnya haram. Tapi manipu, mangicuah, dapat uang dibalikan makanan, itu juga haram. Tapi manusia lebih takut dengan babi. Tapi dengan manipu, mangicuah, dan makan uang-uang haram tidak takut. Kalau dapat, kita hindarin semua yang dilarang oleh Allah, yang tidak baik, yang menimbulkan dampak terhadap kita, yang dilarang oleh Rasulullah, mari kita jauhi. Terutama untuk anak-anak kita, berikanlah kepadanya makanan halalan thayyibah, halal lagi baik. Kaum muslimin, jaga akhlak.
parangai tingkah laku. Kini ingat kita orang Minang, mana orang Minang tahu kato nanampe, kato mandaki, kato malurun, kato malereng, kato mandata. Ini ada tata keramanya semuanya. Sopan santun mari kita miliki. Mari kita tanamkan kepada anak kita. Mana yang tidak baik, tolong ingatkan dia. Mana yang baik-baik, sampaikan kepada dia, supaya anak kita memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Jauhilah akhlakul mazmumah, akhlak yang tercela. Dengan cara-cara seperti ini, insya Allah sebagai hamba Allah yang sudah beriman dengan Allah, mari kita pertahankan yang namanya godaan tidak pernah habis dari kita, tetap saja ada dimanapun kita berada. Tapi dengan kita istiqamah dalam beriman kepada Allah, amantu billah tsumastaqim, insyaallah kita akan terhindar dari segala perbuatan yang dikutuk oleh Allah, dikutuk oleh malaikat, dikutuk oleh manusia banyak. Apa itu? Kafir sesudah beriman. Tadinya taat beribadah sampai mati, tetap kita pertahankan, tetap kita taat beribadah. Jangan kita bolak-balik, jangan kita lain pagi lain sore, lain daki orang banyak, lain pula kita sendirian. Jangan kita seperti itu. Ingat pesan Rasulullah, ittaqillaha haitsuma kunta, takutlah kamu kepada Allah di mana saja berada. Mudah-mudahan semua kita yang hadir pada saat ini akan tetap istiqamah dalam beriman kepada Allah. Wa ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka benar-benar mukmin. Dipertahankan dimanapun kita berada. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la dzikrullahi akbar.